Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu dosen, pada mata kuliah penelitian operasional 2, izin memperkenalkan diri. Nama saya Ahmad Yusuf Fadila dari kelas S1 TI 08B. Nah, di sini saya akan presentasi tentang tugas ya. Pemenuhan tugas pada pertemuan ke-9, yaitu tugasnya menentukan matriks inverse dengan menggunakan operasi baris elementer atau OBE. Sedangkan nilai A, B, C, dan E ditentukan berdasarkan 4 digit NIM terakhir. Di sini NIM saya adalah 10, 20, 82, 4080. Maka 4 digit NIM terakhir saya adalah 0080. Selanjutnya ada penentuan nilai parameter sesuai dengan digit NIM saya tadi. 4 digit NIM terakhir saya adalah 0080. Parameter A, B, C, dan D nya itu sesuai dengan NIM. Struktur matriksnya berarti berukuran 4x4 untuk proses eliminasinya. Lalu substitusi nilai parameter menghasilkan matriks berikut. Ini matriks sesuai pada tugas pertemuan 9, namun pada bagian A, B, C, dan D-nya sudah saya ganti dengan digit NIM 4 digit NIM terakhir saya. Kalau di LMS kan masih A, B, C, D. Nah, ini sudah saya ubah dengan 0080. Selanjutnya, yaitu langkah pertama, penentuan pivot. Pada penentuan pivot, kita melakukan pertukaran baris, yaitu baris pertama dan kedua. Kenapa baris pertama dan kedua? Karena kita baris pivotnya kita akan mengubah menjadi satu. Dilakukan pertukaran baris 1 dengan baris 2, yaitu B1 ke B2, untuk mendapatkan nilai utama 1 pada kolom pertama tanpa menciptakan pecahan di awal proses. Nah, ini matriks sisi kanan ini tuh matriks identitas ya. Selanjutnya, langkah yang kedua adalah mengeliminasi kolom 1. Pada baris kedua, kita lakukan operasi yaitu B2 dikurangi 5B1, sehingga hasil matriks sebelah kirinya yang tadi menghasilkan 0, minus 6, 3, dan minus 30. Lalu yang baris ketiga, operasinya kita menggunakan B3 dikurangi 9B1. Hasil matriks sebelah kirinya menjadi 0, minus 10, 8, dan minus 50. Lalu baris keempatnya kita tetap, sehingga hasil matriks sebelah kirinya juga tetap. Seluruh elemen di bawah diagonal pada kolom pertama berhasil dinolkan menggunakan utama 1 di baris 1. Selanjutnya, langkah ketiga yaitu normalisasi baris 2. Pada langkah ketiga kita membuat utama 1 baru. Baris kedua dikalikan dengan konstanta negatif 1/6. Hasil diagonal menjadi angka 1 yang akan digunakan sebagai pivot untuk mengeliminasi kolom kedua. Kita akan pada baris kedua tadi kan minus 6 ya. Kita akan buat menjadi 1 itu baris kedua kita kalikan dengan minus 1/6 semua. Baris kedua baru menjadi 0, 1, minus 0,5, dan 5. Selanjutnya langkah keempat, kita akan mengeliminasi kolom kedua. Kalau tadi dari matriks yang udah kita lakukan operasi, di kolom kedua itu ada 2, 1, minus 10, dan 7.
angka 2 pada baris 1, terus baris kedua tuh ada 1, baris ketiga ada minus 10, dan baris keempat ada angka 7. Kita akan buat 0 elemen lain di kolom 2. Operasi barisnya, baris pertama dikurangi 2 kali baris kedua. Kondisi matriks sisi kirinya menjadi 1, 0, 1, minus 4. Sedangkan baris ketiga operasi baris ketiga B3 ditambah 10 B2, sehingga matriks sisi kirinya kita menjadi 0, 0, 3, 0. Dan baris keempatnya, operasi barisnya B4 dikurang 7 B2, sehingga kondisi matriks sebelah kirinya menjadi 0, 0, 8,5, dan minus 29. Kolom kedua telah mengikuti struktur matriks identitas dengan utama 1 di posisi tengah atas. Selanjutnya ada langkah 5 dan 6, yaitu proses kolom 3. Pada proses kolom 3 kita menormalisasikan B3 dan melakukan eliminasi. Pada baris ketiga kita kalikan 1/3 untuk mendapatkan utama 1 pada kolom ketiga. Dan eliminasi yaitu menolkan baris 1, baris 2, dan baris 4 menggunakan pivot dari baris 3. Kondisi matriks yang didapatkan menjadi 1, 0, 0, minus 4, 0, 1, 0, 5, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, minus 29. Selanjutnya langkah ketujuh yaitu pivot terakhir, atau kita membuat utama 1 pada kolom 4. Baris 4 kolom 4. Normalisasi baris 4. Langkah penentu dilakukan dengan membagi seluruh elemen baris 4 dengan angka negatif 29. Karena tadi di kolom 4 tinggal tersisa angka negatif 29, kita akan membagi dengan 29. Sisi kanan matriks augmentasi kini mulai menunjukkan nilai-nilai pecahan yang merupakan komponen akhir dari matriks inverse. Elemen B4 inverse-nya minus 53 per 261, lalu ada 17 per 174, ada 71 per 522, dan minus 1 per 29. Selanjutnya ini ada langkah ke-8, atau bisa dibilang langkah terakhir ya. Kita eliminasi balik. Langkah akhir eliminasi Gauss-Jordan dilakukan dengan membersihkan kolom keempat. Atau kita menolkan angka minus 4 yang ada di baris 1 dan angka 5 di baris 2 menggunakan utama 1 di baris 4. Operasi yang digunakan yaitu operasi yang baris 1 kita menggunakan B1 plus 4B4, dan pada operasi baris kedua kita menggunakan B2 min 5B4. Proses ini mengubah sisi kiri sepenuhnya menjadi matriks identitas, menandakan bahwa sisi kanan telah menjadi matriks inverse yang valid. Oke. Nah, kita sudah sampai hasil akhir dari matriks inverse. Setelah sisi kiri sepenuhnya menjadi matriks identitas, sisi kanan adalah matriks inverse yang dicari. Jika dikonversikan kembali ke bentuk pecahan yang disederhanakan, diperoleh hasil berikut. Ini hasilnya. M inverse nggak perlu dibaca ya. 20 per 261 pada baris pertama, 20 per 261, 26 per 261, 5 per 87, minus 4 per 29. Terus baris kedua ada 149 per 261, 11 per 261, minus 28 per 87,
dan 5/29. Baris ketiga ada minus 5/9, ada minus 2/9, ada 1/3, dan ada 0. Dan baris terakhir, baris 4, ada minus 53/261, 71/522, 17/124, dan minus 1/129. Minus 1/29, mohon maaf. Demikianlah presentasi yang dapat saya paparkan atau saya sampaikan dari materi matriks inverse pertemuan 9. Kurang lebihnya mohon maaf, saya ucapkan terima kasih yang sudah mendengarkan hingga akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.